Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Permadi dengan NPI 141220043. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada matkul analisis produktivitas kelas S dengan judul pengukuran produktivitas dengan pendekatan model prospek. Untuk yang pertama, rumus rasio produktivitas. Untuk aspek produksi, rumusnya yaitu pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Untuk aspek organisasi, rumusnya nilai tambah dibagi biaya umum. Untuk aspek penjualan, rumusnya laba kotor dibagi biaya penjualan. Untuk aspek produk, rumusnya laba kotor dibagi dengan biaya langsung. Untuk aspek tenaga kerja, rumusnya laba kotor dibagi gaji total. Untuk aspek modal, rumusnya pendapatan bersih dibagi dengan modal. Berikut data keuangan perusahaan. Saya akan memakai aspek produksi, yaitu pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Ini untuk rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu mengenai rasio produktivitas dan indeks produktivitas masing-masing aspek. Tapi saya akan hanya membahas aspek produksi saja sebagai perwakilan dari 6 aspek. Berikut untuk rasio produktivitas produksi. Cara menghitung rasio produktivitas produksi yaitu pendapatan bersih dibagi dengan HPP. Berikut hasilnya seperti 1,8, 1,16, 1,09, 1,14, 1,50, dan seterusnya sampai 1,58 di bulan April. Untuk grafik rasio produktivitas, rasio produktivitas tertinggi pada bulan ke-6 dan ke-11 dengan nilai 1,69, dan untuk rasio produktivitas produksi terendah pada bulan ketiga dengan nilai 1,09, dan untuk nilai tengah-tengah dari rasio produktivitas produksi yaitu 1,50. Berikut indeks produktivitas produksi. Untuk cara menghitung indeks produktivitas produksi yaitu nilai periode dasar dibagi dengan hasil dari rasio produktivitas. Contohnya, Januari 1,8, indeks produktivitasnya 100 karena awal atau periode dasar. Untuk yang selanjutnya seperti Februari, itu 1,16 dibagi dengan 100, hasilnya 98. Untuk seterusnya 1,09 di bulan Maret dibagi 100, hasilnya 92. Untuk grafik indeks produktivitas produksi, yaitu indeks yang tertinggi pada bulan ke-6 dan 13 dengan nilai 143. Untuk yang kedua, indeks produktivitas produksi terendah pada bulan ketiga dengan nilai 92, dan untuk nilai tengah-tengah pada indeks produktivitas produksi yaitu nilainya 144,5. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan antara produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk rata-rata rasio produktivitas tertinggi yaitu di tenaga kerja dengan nilai 54,03. Untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan terendah yaitu pada bagian aspek produk dengan nilai 0,48, dan untuk rasio produktivitas keseluruhan tengah-tengah dengan nilai 1,71.
Berikut untuk grafik rata-rata rasio produktivitas. Untuk aspek produksi, nilainya 1,56, organisasi 1,86, untuk penjualan 8,37, untuk produk 0,48, untuk tenaga kerja 54,03, untuk modal 1,13. Sekarang peningkatan perbaikan produktivitas. Masalahnya ada tiga. Bagaimanakah perencanaan produksi yang baik? Perencanaan produksi yang baik yaitu melakukan forecasting atau peramalan yang akurat untuk menentukan jumlah dan jenis produk yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, bagaimanakah penyusunan tata letak yang baik? Yaitu gunakan layout berdasarkan aliran proses atau produk sesuai jenis produksi, atau optimalkan ruang penyimpanan bahan baku dan barang jadi agar tidak terhambat aliran produksinya. Lalu yang ketiga, bagaimana pengendalian ongkos dan kualitas yang baik, yaitu melakukan analisis biaya produksi secara berkala untuk mengidentifikasi area pemborosan atau memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan mengenai standar kualitas dan teknik kerja yang efisien. Untuk kesimpulannya, berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa aspek tenaga kerja memiliki nilai produktivitas tertinggi, yaitu 54,03, yang berarti tenaga kerja memberikan kontribusi paling besar terhadap hasil kerja. Disusul oleh aspek penjualan nilai 8,37 yang juga menunjukkan peran penting dalam peningkatan produktivitas. Sementara aspek organisasi dan produksi memiliki nilai yang cukup baik, yaitu 1,86 dan 1,56, menandakan bahwa kedua aspek tersebut masih produktif, tetapi belum maksimal. Di sisi lain, aspek produk menunjukkan nilai paling rendah, yaitu 0,48, berarti produktivitas dalam hal produk masih kurang efisien. Aspek modal juga tergolong rendah, dengan nilai 1,13 menunjukkan bahwa penggunaan modal belum tentu efektif. Oleh karena itu, perbaikan bisa difokuskan pada aspek produk dan modal, sementara aspek tenaga kerja dan penjualan bisa dijadikan contoh untuk mempertahankan produktivitas yang tertinggi. Baik, itu saja dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.